Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Jika di Sekolah Bidan Channel. Saat ini kita akan belajar tentang pemeriksaan lab sederhana, yaitu pemeriksaan glukosa dalam urin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan teman-teman membaca terlebih dahulu slide berikut ini. Bagaimana? Sudah dibacakan? Nah, kalau sudah dibaca, kita akan lanjutkan pembelajarannya ya. Jadi, pada setiap pemeriksaan apapun juga ya, maka kita harus menyiapkan pasien ya. Pada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan glukosa urin atau mengetahui kadar glukosa di dalam air kencing ya, maka sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien harus disiapkan ya. Pertama, jelas berikan informasi tentang pemeriksaan ini. Jadi tujuannya apa, kemudian prosedurnya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di dalam air kencing ibu ya. Jadi nanti kalau pada pasien, tidak selalu pasien mengetahui urin itu apa. Jadi sebaiknya disampaikannya adalah dengan menyampaikan untuk mengetahui kadar glukosa atau kadar gula di dalam air kencing ya. Jadi nanti jangan pasiennya terlalu medis untuk mengetahui glukosa urea. Mungkin banyak pasien yang tidak tahu. Nanti juga disampaikan prosedurnya seperti apa dan hasil yang diharapkan seperti apa. Nah, apabila sudah menjelaskan, jangan lupa nanti pasien diberikan pertanyaan untuk memastikan bahwa pasien sudah mengetahui pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, apabila pasien sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, maka pasien diminta persetujuannya, minimal persetujuan verbal ya. Jadi begini nanti menyampaikannya, baik Ibu, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang dikhawatirkan? Nah, jika pasien tidak bertanya, baik, apakah boleh pemeriksaan ini saya lakukan ya. Jadi itu namanya persetujuan secara verbal. Kemudian pasien itu diberi botol penampung urin ya. Jadi pasien diminta untuk kencing ya, air kencingnya nanti yang diambil adalah air kencing yang kedua. Air kencing yang kedua itu adalah setelah pasien mencuci bersih genitalianya, maka pasien diminta untuk
mengeluarkan air kencing sedikit ya, jadi harus dikeluarkan semua. Kemudian air yang kedua itu yang ditampung. Kemudian jangan lupa apabila air kencing itu sudah diserahkan kepada petugas, yaitu kepada yang akan meriksa, maka jangan lupa diberikan etiket ya, atau tanda nama dan umur ya, karena kalau pasiennya cuma satu mungkin potensi untuk kekeliruan itu kan kecil, tapi kalau pasiennya banyak ada potensi keliru, sehingga memang harus diberi etiket, minimal ada nama dan umur. Nah, itu terkait dengan pemeriksaan lab pada poin persiapan pasien. Nah, untuk selanjutnya bagaimana persiapan alat, kemudian bagaimana prosedurnya, bagaimana cara meriksanya agar berhasil, mari kita simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan alat dan bahan pada pemeriksaan lab sederhana albumin urea atau protein uri. Yang pertama adalah 2 buah tabung, kemudian ini rak, ya, kemudian ada ini adalah penjepit tabung, kemudian bahannya adalah ada larutan Vehling A itu yang berwarna biru, kemudian yang jernih itu adalah larutan Vehling B. Kemudian ada 3 buah sepet ya, jadi sepetnya ini untuk Vehling A, kemudian Vehling B harus diberi tetes biar nanti tidak keliru. Kemudian 1 sepet adalah untuk mengambil urin. Kemudian persiapkan adalah urin tengah ya, urin tengah, kemudian yang sudah ada botol identitasnya. Kemudian ini adalah botol 1 untuk tempat menyaring urin. Kemudian ada bunsen atau spiritus, kemudian korek api nanti untuk menyalakan bunsen, kemudian ada handsgun, kemudian ada tisu atau nanti ada handuk kering untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan, kemudian ada bengkok. Jangan lupa karena nanti ada sepet, kita sediakan safety box untuk membuang sepet yang sudah digunakan. Dan yang terakhir adalah ada larutan klorin dalam timba karena nanti itu berfungsi untuk merendam tabung setelah digunakan untuk pemeriksaan urin ya. Untuk langkah pertama prosedur pemeriksaan ini, yang pertama adalah urin tengah tadi kita saring terlebih dahulu ya, yang diletakkan pada botol kedua, kemudian kita tunggu sampai semua air kencing disaring, kemudian ini nanti setelah kita bersihkan kita masukkan dalam larutan klorin. Akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan glukosa urin dengan metode Vehling. Tadi adalah urin yang sudah disaring. Nah, sekarang saya akan memasukkan terlebih dahulu reagen Vehling. Saya akan ambil Vehling A terlebih dahulu yang berwarna biru ini sebanyak 4 cc ya. Sebanyak 4 cc yang akan saya bagi 2 ya, untuk tabung yang pertama dan tabung yang kedua. Nanti bengkok. Oke, masing-masing kita masukkan 2 cc ya, kemudian tabung satunya 2 cc, kemudian kita tutup kembali. Saat jarum belum masuk diupayakan jarum itu seperti ini. Kemudian kita akan ambil Vehling B. Jadi kita ambil Vehling B adalah yang jernih ini, sama sebanyak 4 cc yang nanti masing-masing akan kita bagi pada 2 tabung sehingga masing-masing tabung mendapatkan 2 cc dari
felling ya. Ini kemudian 2 cc. Kemudian yang ini juga 2 cc. Nah, kemudian kita tutup. Kita akan mengambil selanjutnya adalah mencampurkan urin. Jadi pemeriksaan glukosa ini adalah 2 felling A, 2 felling B dicampur dengan 1 cc urin. Ini tadi jarumnya saya ambil agak memudahkan untuk mengambil urinnya. Boleh. Jadi saya ambil 2 cc karena masing-masing akan kita campurkan dengan 1 cc. Satu cc, kemudian 1 cc. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembakaran urin. Jadi bahwa ruangan dalam pemeriksaan ini harapannya memang tidak ada kipas angin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan tabung reaksi. Pemanaskan ini ya. Ini penjepit, jadi sebelum dipanaskan tolong dicek ya. Baik megangnya yang sini, jangan yang sini. Dipegang, posisinya miring. Jadi nanti kalau dalam membakar urin ini jaraknya 2-3 cm dari api. Kemudian posisinya adalah miring ya, bukan tegak lurus. Kan tegak lurus nanti bisa panasnya bisa ke kita. Ya, kemudian kita goyang-goyangkan tabungnya. Jadi ini posisinya adalah miring. Kita tunggu sampai mendidih. Ya. Jadi 2 tabung ini yang dibakar hanya 1 karena yang 1 tadi adalah sebagai pembanding. Jadi kita lakukan pemanasan di atas lampu spiritus ini sampai nanti ada gelembung yang menunjukkan bahwa urin yang sudah dicampur dengan felling A dan felling B ini mendidih, yang biasanya diikuti oleh gelembung-gelembung kecil. Jadi pada saat sudah muncul gelembung-gelembung, hati-hati jangan terlalu sering agak dijauhkan karena dia bisa didiannya akan keluar ya. Jadi posisinya tetap jaga 45 derajat. Nah, ini sudah mulai ada sedikit letupan, agak hati-hati, agak dijauhkan karena biasanya kalau terlalu kita dekatkan maka kadang dia akan muncrat ya. Nah, ini sudah ada terdengar letupan-letupan, berarti dia sudah mendidih. Kalau sampai dia meletup banyak keluar-keluar berarti terlalu didekatkan ke api. Jadi ini sudah ada letupan-letupan tadi. Jadi kalau Anda dengarkan dari suara letupan-letupan itu adalah tandanya dia sudah mendidih. Karena kalau menunggu sampai dia mendidih, biasanya dia akan muncrat keluar dari tabung sehingga itu akan mengurangi jumlah dari urin yang oke, sudah. Nah, kemudian kita letakkan di tabung, hati-hati. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita tutup dulu. Nah, baik, pemeriksaan sudah selesai. Jadi nanti pada saat menginformasikan ini kepada pasien, jangan lupa harus tetap membawa raknya, karena tabung yang kadang kita pegang itu akan menjadi licin sehingga risiko untuk pecah besar, maka harus dipegang begini ya. Setelah ini kita berikan informasi kepada pasien terkait dengan hasil pemeriksaan. Nah, jadi nanti kalau membawa ke pasien proses begini, nah boleh kalau ingin merangkak sama dilihat selama ini sudah dingin. Jadi kita cukup kalau pengen lihat sedikit diangkat tapi jangan sampai keluar dari ini. Kita bandingkan antara tabung pembanding. Nah, kalau di sini berarti kan antara tabung pembanding dan hasil pemeriksaan adalah
sama. Jadi sama-sama biru berarti artinya adalah kadar glukosa atau kadar gula dalam urin adalah negatif. Nah, nanti selanjutnya akan saya perlihatkan beberapa gambaran hasil pemeriksaan setelah slide berikut ini. Setelah dilakukan pemeriksaan glukosa urin, jangan lupa hasil pemeriksaan harus diinformasikan kepada pasien ya. Jadi, Bu, dari hasil pemeriksaan pemanasan air kencing Ibu tadi didapatkan hasil sebagai berikut ya. Jadi pada akhir video pembelajaran kan tadi sudah ditampakkan jika hasilnya negatif adalah warnanya tetap biru jika dibandingkan dengan tabung pembanding ya. Nah, bagaimana bisa menginterpretasikan warna yang lain? Maka pada pemeriksaan ini positif 1 jika biru kehijauan. Kemudian positif 2 jika hijau kekuningan sampai kuning. Kemudian positif 3 itu adalah kuning kemerahan atau orange. Kemudian positif 4 adalah merah bata atau merah jingga. Nah, pada hasil pemeriksaan yang positif ya, terutama kalau positif 2 ke atas ya, perlu diinformasikan atau perlu dicek lagi dengan riwayat pengkajian yang sudah teman-teman lakukan. Jadi pemeriksaan lab itu kan merupakan salah satu cara untuk mendiagnosa ya. Otomatis ketika kita melakukan pemeriksaan lab, sebelumnya kan sudah dilakukan anamnesa atau tanya jawab, termasuk pada tanya jawab itu kan ada item riwayat penyakitnya. Jadi Anda bisa menarik benang merah dari riwayat penyakit pasien ini. Yang jelas, apakah memang dia memiliki penyakit diabetes mellitus ya, DM atau kencing manis yang ditandai dengan mungkin ya banyak makan, banyak minum, banyak kencing, orangnya selalu lapar terus ingin makan terus. Nah, karena mungkin pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan, jadi Anda bisa menggiringnya dari pertanyaan itu. Kalaulah dia tidak ada keluhan itu, Anda bisa tanyakan riwayat obstetrinya. Misalnya kalau dia sekarang ini hamil yang kedua ya, kalau hamil pertama kan dia mungkin belum. Ditanyakan berapa berat badan anaknya yang pertama. Kalau ada bayinya kecenderungan besar, bahkan sampai 4 kilo ke atas, ya dia harus hati-hati. Kemudian bisa juga ditarik benang merah dari riwayat kesehatan keluarga, mungkin dari kedua orang tuanya atau keturunannya dia ada yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Walaupun kalau kita belajar bahwa di dalam perubahan fisiologis ibu hamil bahwa memang ada kecenderungan peningkatan glukosa di dalam urin, tetapi tidak sampai pada kekuningan atau kemerahan bahkan jingga ya. Jadi itu nanti dijelaskan sambil kita menengok riwayat yang sudah kita kaji sebelumnya ya. Demikian tadi yang kita bisa pelajari terkait dengan pemeriksaan kadar glukosa urin dengan Fehling ya, dengan sistem pemanasan. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.